Sekarang di parameter P semuanya sudah diketahui besarannya, kecuali tahanan beban AC, tahanan seri AC juga. Selainnya sudah ada. Kecuali nanti untuk parameter rangkaian, karena semua data sheet-nya berada di common emitter, maka untuk common collector dan common base-nya harus diubah dulu sarannya. Ada rumus untuk mengkonversi ya, terutama untuk common base semuanya itu berubah total, sedangkan common collector hanya 2. Itu pun perubahannya nggak terlalu susah karena hanya 1 ditambahkan 1 ditambah jadi minus ya, 1 ditambahkan dengan penguat arus, sedangkan untuk penguatan tegangannya 1 dikurangi dengan penguatan tegangan common emitter. Sederhana. Cuman kalau untuk common base itu cukup panjang ya. Nah, sekarang dalam parameter P kita tidak perlu menghafal rumus-rumus yang susah gitu ya. Kita lebih banyak hanya rumus hukum Ohm saja. P sama dengan I kali R, I adalah P per R gitu kan. Jadi itu saja. Ohmnya juga adalah P per I. Dan daya ya, arus dikali tegangan saja dia untuk parameter P. Cuman penghitungannya agak panjang. Nah, seperti itu ya. Ada yang perhitungannya pendek, cuma rumusnya susah. Masukin ini perhitungannya panjang. Nah, di parameter hibrid kita hanya menghitung langsung ke tegangan AC. Sedangkan di parameter P, dua-duanya tegangan DC, kemudian ada juga nanti tegangan AC-nya. Tegangan DC-nya hanya untuk mencari sebenarnya adalah untuk mencari satu komponen saja ya. Nah, ada juga cara pendekatannya, cara mudahnya ya, tetapi masih ada errornya ya. Kalau mencari cepat ada nanti. Dari parameter hibrid bisa kita hitung. Tapi kita akan hitung yang lebih detail ya. Beda-beda sedikit ya. Kalau lebih cepat boleh juga. Nah, ini saya masuk ke bab ininya. 2 ya. Parameter P ya. Ini ya. Tampilkan layar. Halo? Ada kan layar? Nampil Pak. Ada Pak. Ya. Apa? Kita mulai. Kita mulai ya. Ini dia parameter P. Itu sama ya, transistor yang sama. Kemudian untuk menghitung rangkaian kaskade nanti ini lebih mudah dengan parameter P daripada parameter break ya. Di sini juga akan kita hitung nanti adalah sama rangkaian common emitter, kemudian nanti ini akan kita hitung dengan common emitter yang diswam, kemudian common emitter yang bertingkat. Nanti juga common collector, kemudian common collector yang bertingkat juga. Itu nanti ya. Ini disebut rangkaian ini ya. Khusus dia nanti. Bisa kita buat sendiri, atau juga nanti ada transistor khususnya disebut transistor dalam. Dan nanti ada push pull. Nanti akan lebih khusus bab ini kita bahas nanti ada push pull untuk rangkaian penguat daya nanti ya. Nah, ini rangkaian yang sama. Ini pertama diabaikan dulu impedansi inputnya ya. Di sini nggak ada R.
S-nya ya, ada. Jadi sini makanya V in, bukan V sumber ya, karena di sini R. Ini ideal. Dalam prakteknya tidak ada. Di sini pasti ada tahanan seri nanti yang jika kita hubungkan dengan sumber tegangan AC ya, pasti ada R-nya. Tidak mungkin tidak ada. Nah, ini untuk memudahkan dulu. Nah, dia persis sama kecuali yang ini tadi ya, R-nya ada, R sumnya ya. Ini dia hanya beban. Nah, bebannya juga akan kita hitung nanti untuk tegangan DC. Ingat lagi, sifat kapasitor untuk tegangan AC kemarin kan dia short. Tegangan DC-nya dia akan ke ground ya. Sedangkan untuk DC kapasitornya terbuka. Kemarin dia terhubung singkat, sekarang dia terbuka, putus. Jadi ini akan putus, berarti nggak ada KRL. Ini akan putus, tidak ada RE. Kalau kemarin dia nyambung ya, RE-nya nggak ada malah kan. Ini tidak ada ke VIN, nggak ada. Nah ini kembali lagi ke dasar elektronika kan mencarinya. Pembagi tegangan, R1, R2, RC, RE, dan VCC. Jadi VCC yang masuk ke basis dari VCC juga, yang masuk kolektor VCC juga. Cuman yang masuk ke basis dibagi tegangan oleh R2, gara-gara R2 nih. Sehingga dia R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Itu tegangan basisnya. Dan kolektor sama. Kalau tidak ada R2 ya tegangan basis dengan VCC-nya sama besarnya. Ini tegangan AC. Kita untuk mencari apa? Tahanan dalam dari transistor. RE kecil nanti namanya. Tahanan emitter di dalam transistor. Nah, ini gunanya tegangan AC. Tegangan AC udah sama dia seperti parameter hibrid, cuman nggak pakai rumus-rumus seperti itu. Ini dia kalau kita masuk ke rangkaian pengganti AC. Sama dengan yang rangkaian parameter hibrid ya. Cuma di sini R-nya belum dipakai dulu ya. Kalau untuk AC, DC nanti dia ini akan terbuka sebagai rangkaian pembagi tegangan di dasar elektronika. Karena emang DC kita mencari nanti tahanan dalamnya. Ini sama persis. Jadi RC paralel dengan RL, R beban. Untuk RC kecilnya di sini di RC kecil ya, kalau di ini nanti RL kecil di parameter hibridnya simbolnya beda ya. Bukannya dia karena ini tekanan kolektor nanti. Di sininya masih kita abaikan dulu sehingga dia V in sama dengan V sumber sama dengan V in. Nah, nanti kalau jika ada tahanan serinya itu nanti kan V in tidak sama dengan lagi dengan V sumber. Pada sisi output ini sama. Ini model parameter P-nya gitu ya. Nah, ini dia. Ini input ya. Ini RC paralel dengan RL, ini adalah arus kolektornya. Sedangkan di sini dia beta RE ini penguatannya ya. Penguatan dikali dengan RE aksen. Penguatan itu adalah HF apa ya, forward ya, arah maju, HFE ya. Jadi betanya adalah HFE. Sedangkan RE aksen. Nah, ini ya, ini yang kita cari. Dengan menggunakan perhitungan DC, tegangan DC nanti. DC. Kemudian ada juga cara cepatnya nanti. Nah, ini dari rangkaian ekivalen model P-nya ini, tegangan VBE ini dianggap ini dulu ya, tanpa ada RS-nya. Jadi adalah yang masuk ke sini adalah arus B dikali dengan beta RE aksen. Di mana V in sama dengan VBE. Ya, V in sama dengan VBE. Kalau ada R-nya nanti berarti V sumber dicari V in dulu, baru sama dengan VBE. Ini V in, ini VBE. Nah, kemudian di mana? RE aksen tadi adalah tahanan AC. Nah, tahanan AC ya, dia ada emitter. Di mana besarnya? Nah, ini juga adalah RE aksen itu besarnya adalah VBE tadi, sudah diberikan oleh VBE. Kalau AC ya, bukan VBE AC ya, bukan DC. AC dibagi dengan arus emitter DC. Jadi kenapa kita mencari tegangan DC dulu? Untuk mencari RE aksennya. Nah, RE aksennya dicari sebenarnya adalah arus IE DC, arus emitter DC. Di mana besar VBE juga tidak satu, range juga ya. Ini dia 20 mV sampai 50 mV per tegangan per arus emitter DC. Range ya, saya juga range, beta juga range kemarin kan, HFE, HIE juga range, HRE juga range, HOE juga range. Nah, ini juga
Sehingga RE aksen juga RE. Ini tahanan dalam. Boleh kita ambil 25 sampai 50. Di antaranya ya, 25 sampai 50. Bisa juga 26, bisa 30, bisa 40 kan. Nah, pada tegangan outputnya, nah, output ini sama dia. Outputnya adalah IC dikali dengan, nah ini kan IC dikali dengan RC paralel dengan RL. Hingga di atasnya tadi ini adalah ininya IB ya, diubah. IB itu adalah ini rasa katonika lagi. Nah, IC itu adalah IB dikali dengan beta. Karena di IB kita jadikan IB juga. Kalau tidak nanti tidak bisa dia habis dibagi ya. Jadi kita samakan. Jadi kemarin lihat IC itu adalah IC per IB sama dengan beta. Sehingga IC sama dengan IB dikali dengan beta. Nah, ini adalah manipulasi aljabar saja ya. Jadi kalau kita nanti V out per V in-nya kita bagi, ini nggak ketemu nanti. Kalau yang satu V in-nya adalah IB, basis ya. Sedangkan yang kolektornya IC. Jadi nanti IC dibagi IB, nah nanti beta di hadapannya. Nah, ini jadi sama ya sebenarnya. Dimasukin langsung juga bisa. Jadi kan IB, IC per IB adalah beta. Sama dengan. Kenapa? Ini V out-nya nih. Jadi isinya kita ganti dengan IB dikali beta, sehingga IB beta kali RT itu V out-nya. Sedangkan V in-nya adalah IB dikali beta RT aksen. RT aksen dari mana? Adalah VBE dibagi dengan arus emitter DC. Ini tanda kutip, tanda apa namanya, kutip satu di atas itu menunjukkan bahwa dia tahanan di dalam transistor ya. Beda dengan RE nanti. Nanti akan ada juga nanti RE kecil itu tanpa aksen, ada dengan nanti itu komponen emitter ya, akan komponen kolektor nanti akan muncul. Ada dua RE kecil simbolnya. Yang satu adalah tahanan dalam, yang satu lagi adalah tahanan kolektor paralel dengan tahanan emitter paralel dengan tahanan lembang. Nah, di mana nanti RCRL ini kita ganti dengan RC kecil simbolnya. Yang besarnya adalah RC paralel dengan RL. Sehingga V out-nya, kita ambil ini V out-nya tadi, IB beta RC, IB beta dikali RC paralel RL, kan? Kemudian V in-nya ini tadi, IB beta RE aksen, ya, IB. Hingga nanti IB-nya habis. Nanti kalau di sini makan IC tadi nggak bisa, dia kan jadi beta dia. IC dengan sini, Bapak ini kan tadi aslinya ya, IC dikali RC aksen. Bisa juga kan di sini. IC dengan IB apa? Pokoknya beta. IB-nya dihilang kan, sama juga. Nah, ini sama juga. Hilang. Jadi, kalau di IC dibagi dengan IB dapat beta. Beta di atas dengan beta di bawah coret. Kalau ini kan lebih mudah. IB coret IB. Beta coret IB. Tinggal adalah RC paralel RR dibagi dengan RE aksen. Di mana RE aksen tadi adalah tahanan dalam tahanan emitter di dalam transistor. Yang besarnya adalah 25 milivolt sampai 50 milivolt dibagi arus emitter DC. Nah, sederhana AV-nya kan? Jika dibandingkan dengan kemarin AV-nya yang menggunakan parameter hybrid, ini jauh lebih sederhana. Kemarin mencarinya dua, RC kita cari dulu. Kemarin kan hanya RC paralel. Kemarin kan RC paralel RR disingkat RR kecil di parameter hybrid, di sini dia disingkat dengan RC kecil. Jadi kalau ada ketemu RC kecil, jadi RC kecil adalah RC paralel dengan RL. Sehingga nanti AV-nya adalah RC kecil dibagi dengan RE aksen, RE kecil aksen ya. Nah, ini adalah tahanan paralel kolektor dengan beban. Ini adalah 25 milivolt sampai 50 milivolt dibagi dengan arus emitter. Nah, ini kita ambil contoh. Ini inputnya sama dengan sumber dulu ya. Input sama dengan sumber. Nanti tidak, kalau rangkaian pembagi tegangan, input tidak mungkin sama dengan sumber. Ini kita abaikan dulu. Pokoknya input sekian. Nanti hasilnya pasti lebih kecil ya. Ini kita hitung. Nah, ini perhitungannya di sini. Saya tampilkan ya. Ini sebentar saya lihat dulu teman kamu ya yang hadir supaya topik. Sebentar, saya langsung absen. Nanti saya share lagi ininya ya. Nah, jawaban tadi akan saya share.
dapat bisa kuliah. Kita pastikan dulu ini sama ya. Nah, ini ya. Soalnya rangkainya tegangan sumber sama dengan tegangan input dulu. Jadi tahanan SAN-nya atau R serinya kita abaikan dulu. Jadi tidak mungkin tidak ada, untuk memudahkan dulu perhitungannya. Tapi kalau kita masukkan gimana? Jadi di sini tadi kita cari ini dulu. Reaksinya, karena nanti dia adalah AV-nya berapa penguatan tegangan ya, dan tegang outputnya dari beban, tahanan beban ya. Di mana reaksinya berarti kita harus mencari dulu arus emitter DC. Emitter DC. Cari dulu arus emitter DC supaya kita dapat reaksi. Dapat reaksi tinggal kita mencari tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban. Di dua rangkaian nanti ya. Pada saat untuk mencari arus emitter DC, berarti dia rangkaiannya adalah rangkaian DC. Untuk mencari nanti V-in sama ininya ya, sama tahanan beban AC-nya, berarti rangkaian pada saat AC itu hanya sifat kapasitor ya. Saat tegangan DC kapasitor seperti terhubung terbuka. Makanya kenapa untuk ke speaker itu dikasih kapasitor. Nah, jika ada arus DC yang lolos, dia tidak akan masuk ke speaker kita. Itu gunanya ya. Sebentar ya, sebentar. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi ada dua cara perhitungannya nanti ya. Yang satu DC itu hanya untuk mencari ini nih, tahanan dalam minuman. Sedangkan yang AC-nya ya termasuk untuk mencari tegangan output dan tahanan bebannya AC ya. Sekarang pada saat tegangan DC, maka kapasitor terbuka. Ya tinggal ini aja dia. Pembagi tegangan seperti dasar elektronika. Kuliah dasar elektronika ini kita bahas. Nah, ini dia. Lihat dasar elektronika seperti ini. Kita cari dengan nanti IE-nya dengan cara ideal saja. Kalau mau cari betanya nggak apa-apa. Ini betanya diketahui di sini ya. Kalau udah betanya baru kita cari yang sesungguhnya. Jadi pembagi tegangan kolektor akan dibagi tegangan dulu oleh R1 dan R2 untuk menjadi tegangan basis. Jadi PBB-nya adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali tegangan VCC. R2-nya 2,2 kilo, R1-nya 10 kilo, dikali dengan 10 volt. Dapatnya adalah 2,2 dibagi dengan 12,2 dikali 10, dapatnya adalah 1,8 volt. Dapat PBB-nya, akan kita dapatkan isinya. Ini rangkaian ideal. Di sini harusnya ada RB ya. Yang besarnya adalah paralel antara 2,2 kilo dengan 10 kilo. Dapatnya sebenarnya 1,8 kilo. Jadi kalau 1,8 kilo sini dia sebenarnya nanti arus IE-nya itu adalah PWB dikurangi VBE atau VE dibagi dengan RE ditambah dengan RB paralel atau RB lah ya, R1 paralel dengan R2 dibagi dengan beta DC. Itulah sebenarnya arus IE-nya yang paling detail ya. Nah, karena betanya nggak diketahui, kita abaikan. Karena pengaruhnya kecil itu ya. Jadi kalau dapat satu nanti paling dia 0,99 kalau menggunakan perhitungan yang lebih detail. Nah, kita anggap ini dengan cara yang ideal, yang disederhanakan. Nah, dapat ini. Dianggap ininya hilang. Jadi sehingga jika itunya kan ada, jika RE-nya itu di bawah 10% dari beta RE aksen gitu ya, itu udah boleh kita cari dengan cara ideal. Ya, ini IE adalah sebenarnya VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Kalau mau mencari yang
lebih ideal lagi bisa. Jadi VBB dikurang VBE dibagi dengan RE ditambah dengan RB dibagi dengan beta. Mana RB adalah R1 per R2. Kalau sini dia dengan 2,2 dengan 10 kilo dapatnya 1,8. 1,8 kilo 1.800 yang dibagi. Kalau betanya 200 ya dibagi 200. Jadi hanya 1,8 dibagi 2. Nah, kan hanya 0,6. Dibandingkan dengan 1.000 ya. Nah, nggak ada pengaruhnya. Dimana RE-nya 1.100. Itu dapatnya hanya dalam berapa ohm. Jadi 1.800 tapi 18 ya dibagi kalau 200 dibagi 2 dapatnya 9 ya. 9 per 1.100 itu nggak sampai 10%. Itu dapatnya 100 ya. Baru harus diperhitungkan. Ya Pak, ini 1 kilo. Kalau itu diperhitungkan dengan perhitungan yang lebih detail, itu tadi dapatnya ini 0,99. 1 miliampere. Nah, dapat 1 miliampere, IE-nya udah kita hitung yang tadi. RE aksen, dapat RE aksen, di sini dihitung dengan menggunakan 25 milivolt, bukannya 50 ya. Jadi 25 sampai 50. Ambil yang terkecil, 25 milivolt. Dapat RE aksen, VBE AC dibagi dengan arus IE DC. 25 milivolt, ini milivolt ya. Nah, ada salah nih. Saya ini dulu. Milivolt nih ya, 25 milivolt. Soalnya kalau nggak nanti jadi salah itu. 25 milivolt dibagi 1 miliampere. 25 dibagi 1 ya 1 mili dengan mili 1 ya. Volt dengan ampere dapat ohm. Nah, ini dia, maka besarannya selalu dibuat. Jadi dapatnya RE aksennya adalah 20 mili ohm. Kalau kita hitung dengan jika arus IE-nya hampir sama dengan dapatnya 22 sekiranya, lebih kurang. Nah, jadi tegangan AC-nya udah, ini tadi dia yang kita cari paralelnya. Ini tegangan input. Nah, ini karena nggak ada R di sini, udah V sumber sama dengan V input. Ini RC kecil adalah RC tahanan kolektor paralel dengan tahanan beban. Nah, ini didapat. Jadi 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 10 kilo. Ini sama dengan kemarin ya. Kemarin cuma dia RL kecil rumusnya ya. Simbolnya. Di parameter P. Di sini dia parameter hibrid ya. Parameter P dia C. Ini beban ya. Dapatnya 2,65 kilo. 3,6 kilo dikali 10 dapatnya 36 kilo kuadrat ohm kuadrat. Dibagi dengan 13,6 kilo. Kilonya jadi kuadratnya jadi hilang, kuadrat ohm jadi hilang, tinggal kilo ohm. 36 dibagi 13,6 dapatnya 2,65 kilo. RE aksennya ketemu 25 mili ohm, 25 ohm. RC kecilnya ketemu 2,65 kilo atau 2650. Udah, penguatan tegangan dapat. RC dibagi dengan RE aksen. 2,65 dibagi dengan 25 dapatnya 100. 100 sama dengan kemarin kan, makin sama. 100-an dapatnya kan. Ini karena nah AV-nya berapa? Tegangan outputnya berapa? Nah, jika tegangan inputnya dapat, penguatannya dapat, akan kita dapatkan tegangan output. Nah, tegangan outputnya dapat. AV sama dengan V out per V in. AV-nya sudah dapat. V in-nya sudah diketahui. Kalau di sini ada tahanan R-SAN, berarti kita hitung dulu. Nah, di sini jadi dia, kita cari V out adalah AV dikali V in. AV-nya 106. V in-nya sama dengan V sumber, ini ideal dulu, 2 milivolt. Dapatnya adalah 212 milivolt. Ini dia. Pelan-pelan saya ingin dari atas lagi. Ya. Jadi, pada saat tegangan DC, dia seperti ini karena kapasitor semua terbuka. Nah, jika kita buka ini buang kan, ini dibuang, tinggal ini. Dicari PBB. Ini sama dengan dasar elektronika. Dapat PBB-nya rangkaian ideal. Kalau nggak mau ideal kamu boleh RB-nya cari di sini. Tapi harus diketahui betanya. Dapat PBB-nya. IB, IE-nya dapat. Dapat IE, kita dapat RE AC. Ini selesai untuk DC. Pada saat tegangan AC, yang tadi kapasitornya terbuka, untuk AC dia kapasitor seperti short.
Sehingga jika kapasitor dengan AC itu jadi outputnya ada. Tapi kalau kapasitor dengan DC outputnya tidak akan keluar, putus dia ya. Kemudian ada dua, tegangan DC akan ke ground. Jadi 10 volt akan ke ground. 3,6 akan ke ground. Sedangkan ini 1 kilonya tidak ada karena dia akan lewat ke sini. Nggak mau dia ada tahanan, ini ada jumper, dia akan lewat jumper. Begitu juga dengan seperti manusia, jika ada jembatan, satunya lagi lewat sungai, ngapain dia lewat sungai? Pasti dari jembatan. Tidak dia. Ini dia lewat jumper. Akan seperti ini. Dapat 3,6 kilo paralel dengan ini dapat 2,65. AV-nya akan kita dapatkan. RC dibagi dengan RR. V-out-nya berapa? Ini ideal ya. Nanti kalau ada tahanan serinya, nah ini V-in-nya harus kita hitung. Tidak sama dengan V-sumber. Dapat. Selesai. Untuk rangkaian, ini ideal dulu ininya ya. Inputnya ideal. Sehingga tidak ada pengurangan dari sumber. Sumber yang masuk itu juga yang masuk ke. Padahal dalam kenyataan ini tidak. Sumbernya akan dikurangi dulu yang masuk ke transistor. Nah, itu rangkaian pertama. Ya, baik, sederhana. Jauh lebih sederhana daripada dengan parameter API. Tapi ini kan baru satu yang kita hitung ya, API doang. Nah, kemudian ini seperti dulu ini ya, yang ini gimana jika ada impedansi inputnya nanti dulu. Nah, ini saya kasih PR dulu. Nah, ini PR ya. PR, saya kasih PR dulu. Lihat ini di dasar elektronika lagi ya. Menghitung arus IC, IE ya. Ini sudah ada nih. Ini coba, ini jadikan contoh dua ini jadi PR ya. Ini videonya saya kirim ya. Ini PR. Tetap aja di bawah. Ya, nah, ini kita jadikan PR yang ininya ya. Nanti dikumpul ke Google Classroom. Dikumpul ke Google Classroom ya. PR ya. Gambar 23A di sini ya. Jadi ini kan di macam-macam pembiasan ya di kemarin. Ini kalau DC kan ini ya. Pembiasan, dua sumber tegangan. Hasilnya nggak nol ya. Pembiasan, dua sumber tegangan. Berapa arus IE-nya ini kan nyari arus IE. Yang lainnya nanti udah ini short ke sini, ini short ke sini, udah sama dia. DC jadi ini ground kan. Kalau untuk AC-nya sama. Jadi hanya untuk mencari tegangan arus IE DC itu yang berbeda. Nah, ini PR ya. Nanti dikumpul di Google Classroom. Ini udah ya. Videonya akan saya kirim. Pak, itu ntar materinya ada di Google Classroom juga kan ya Pak? Ada. Materi sudah saya masukkan ke Google Classroom. Oke, Bang. Nah, sering-sering lihat Google Classroom ya. ya. Tugas di situ nanti. Materi. Ya. Materinya juga saya kirim. Tiap habis kuliah kan ke Google Classroom. Tadi yang ideal tadi, gimana kalau ada impedansi inputnya tadi? Di sini juga ada impedansi input, gitu ya, impedansi input. Tentu tegangan inputnya tidak sama dengan tegangan sumber, karena sudah berkurang ya. Tegangan inputnya tidak sama lagi dengan tegangan sumber, sehingga harus kita cari dulu tegangan inputnya, baru yang lainnya sama. Ya. Nah, ini dia pengaruh impedansi input. Tadi kan ideal ya. Jadi pada saat tegangan sumber AC atau tegangan generator VG disebut juga ya, tegangan generator pembangkit itu yang mau kita kuatkan kan, itu biasanya yang berasal dari sumber input DC AC kecil, supaya nanti dapat menggerakkan sesuatu atau mendrive sesuatu, maka kita harus kuatkan, kalau tidak dia terlalu kecil.
biasanya itu adalah sumber-sumber yang berasal dari umpamanya radio, televisi, itu ya, yang wireless lah ya. Jadi kalau untuk wireless itu memang harus daya kecil. Kalau tidak nanti antena kita sangat besar, daya peralatan kita sangat besar gitu. Seperti handphone kalau besar gimana bawanya? Jadi dia dikecilkan supaya mudah ditransmisikan. Nah, tapi waktu mau dipakai ya terlalu kecil. Nah, harus dikuatkan, ini dia. Nah, karena diterhubung ke sumber generator ini pasti ada tahanan RG-nya. Sumber pasti ada tahanan ya. Setiap material itu ada tahanan. Itulah yang akan mengurangi sumber input karena pembagi tegangan tadi. Tetapi kalau ini rangkaian tidak ada pembagi tegangan, ini bisa juga. Cuman masalahnya gara-gara dengan tegangan sumber penguat ini untuk DC transistor akan mempengaruhi tegangan input. Makanya kenapa ada pembagi tegangan ini. Nah, ini adalah rangkaian yang paling stabil ya. Nah, sehingga cuman resikonya dengan adanya tahanan RG tadi, kita sumber kita akan berkurang waktu masuk ke input. Nah, itu risiko yang diambil daripada cacat, nggak masalah. Ada dua nanti. Kalau kita mau dia bagus, atau nanti dia besarnya yang ambil. Nanti untuk impedansi output ya. Gara-gara R ini ya, ini dia ada. Kalau tadi kan Z-in-nya sama dengan Z-in di sini ya, sama dengan Z-in base kan. Ini Z-in step. Ini Z-in base. Beta RE aksen di sini ya. Rangkaian parameter ini tadi. Beta RE aksen. Nah, ini kan. Ini Z-in base. Dan stepnya ini R1 paralel R2. Nah, ini rangkaiannya jadi bertambah ininya ya tadi. Nah, ini kadang ada ya. Ini yang masuk sumber, itu yang masuk ke transistor. Kalau sekarang tidak. Lebih tingkat ya. Ini adalah impedansi input basis. Ini impedansi input basis paralel dengan impedansi input tingkat ini, itulah yang menjadi impedansi input. Pada sisi output sama. Untuk tegangan DC juga sama. Ini pada saat AC, pada sisi input. Ini stepnya. Satu pada saat AC dia, pada saat AC ini kan kapasitor terhubung singkat, hubung singkat. Ini hubung singkat, ini ke sini dia RE-nya hilang. Kemudian tegangan DC ke ground. Ini berarti dia ke ground. Ini ke ground. Sehingga dia akan seperti ini. Paralel antara RV, ini paralel. Cuman ini ada R-nya. Kalau tadi bedanya kan ini ada R-nya. Ini ya yang akan mengurangi, sebenarnya bukan RG ini mengurangi, yang mengurangi adalah R. Pembagi tegangan. Ini kan R basis. Nanti kalau nggak ada ini kan jadi R basis. Tapi jadi ini dia R basisnya R1 paralel R2. Nah, gara R2 sebenarnya. Jadi inset ini ada dan tegangan sumber tidak sama dengan tegangan input. Biasa adalah beta R aksen, ini adalah R1 paralel R2. Ini dia parameter ekivalen AC-nya kan. Beta R aksen, step ini diganti ya dengan beta R aksen. IC, ini dia. Ini kan sama. Jadi step Z in base-nya adalah beta R aksen. Jadi step-nya adalah R1 paralel R2. Jadi R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen. Itulah Z-in-nya. Nah, ini Z-in dulu. Semua nih ya. R1 paralel R2 paralel dengan Z-in base. Ini Z-in base. Step itu. Kemudian tegangan input. Nah, ini gara-gara ada R2 sebenarnya. Sedangkan RG itu kan emang dari sananya pasti ada ya. Nah, ini yang kita tambahkan. Nah, cuman kalau nggak ada R2 ini, nanti tegangan AC kecil ini akan tereduksi oleh tegangan DC. Makanya kenapa dibagi pembagi tegangan. Ya, susah untuk mendapatkan sinyal AC yang AC bagus jadinya ya. Sehingga kenapa R2. Jadi itu risikonya diambil R2 ini. Kalau nggak ada ini dia tegangan DC-nya akan besar. Sehingga dia tegangan DC-nya akan cacat. Nah, kalau cacat nggak ada gunanya dibuatkan. Nah, ini dia gara-gara R2, tapi dia juga akan menyelamatkan AC. Tapi kalau tegangan DC doang, tanpa ada R2 juga nggak masalah. Cuman rangkaian titik kerjanya tidak stabil. Nah, itu kenapa kan di dasar elektronika kita buat pembagi tegangan ini supaya
titik kerjanya stabil. Jadi jika ada arus yang berubah, arus DC berubah, outputnya relatif tetap. Jika umpamanya kita ganti transistor dengan jenis yang sama, karena ingat lihat penguatan arus itu adalah range ya, bisa berubah-ubah. Dengan berubah-ubahnya itu tentu nanti output juga berubah. Tapi dengan pembagi tegangan dia relatif tetap. Pergeserannya sangat kecil gitu ya. Kenapa? Pembagi tegangan ini. Cuman resikonya di pembagi tegangan ini ya, input basis akan sumber basis akan turun. Apakah AC atau DC dua-duanya sama ya pembagi tegangan. Nah ini dia untuk AC-nya. Jadi instead tadi ini udah nih R1 paralel R2 paralel beta RE atau R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. Sudah. Pembagi tegangan dengan ini. Nah, kalau tadi kan dengan untuk basis ya kan adalah yang ini tadi ya. R1 R2 untuk DC-nya ya, R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Nah, kalau di sini dia adalah Vin-nya adalah Z instead dibagi RG tambah Z instead dikali VG. Tegangan generator atau tegangan sumber. Ya kan? Z instead dibagi RG tambah Z instead dikali VG. Itulah tegangan ini yang sebenarnya masuk ke transistor, bukan tegangan sumber, bukan VG. Itu dia. Ini kita ambil contoh. Ya. Dari persamaan ini kan nanti ada juga rumus seperti ini yang kita untuk impedansinya nanti. Kalau untuk pembagi tegangan sekecil mungkin RG-nya. Kalau tegangannya, nah, RG kan bukan kita memberikan dari input dia ya, input yang dihubungkan ke rangkaian. Sampai di ini sama ya. 1% kalau ini. Nah, ini kita ambil contoh di mana tidak ideal lagi kita menghitung. Jadi VO-nya berapa? Nanti akan berkurang dibandingkan dengan yang tadi. Nah, ini jawabannya saya ambil yang seperti ini. Yang akan berkurang. Ini PR tadi, ini langsung kita ambil ininya. Contohnya tadi ya. Jadi di sini dia tahanan RS-nya atau RG-nya, tahanan generator ya, atau tahanan seri, SAN, RS, ada yang nulis RS, tahanan seri, ada yang nulis RG, tahanan generator ya. Ini 600 ohm, di mana nanti beta DC atau Fe-nya adalah 120. Jadi nanti kalau beta DC ini berarti kita mencari IE-nya menggunakan yang ideal bisa. Ya. Ini rangkaiannya. Tambahan ini aja. TG-nya masih sama dengan tadi 2 mili. Ini masih R1 10 kilo, R2 2,2 kilo, RC-nya 3,6 kilo, RE-nya 1 kilo, R bebannya 10 kilo. Sama dengan yang tadi. Soal yang pertama. Cuma hanya yang pertama tidak ada tahanan RG-nya. Ya, tidak ada tahanan RG-nya. Itu sama ya. 10. Nah, gara-gara RG ini, bukan RG, dengan R2 sebenarnya. Tambah ada R2 dengan RG pun kan itu nggak bisa hilang. Cuma nanti sinyal kita akan cacat. Kalau dihitungan, masalah dia ya. Tapi nanti kalau dalam prakteknya itu pasti jadi masalah. Ini kok sinyal inputnya sudah cacat gitu ya, malah dia mendekati 0 itunya. Sehingga nanti ditambahkan dengan R2 itu dia akan lebih sinyal input tidak cacat. Bisa kita praktekkan di lab nanti dasar elektronika ya. Nah, sama dengan tadi, sama kita mencari dulu tegangan DC-nya. Apa tegangan DC untuk mencari arus IE DC, arus emitter DC. Untuk apa arus emitter DC? Untuk mencari RE aksen. Nah, di sini AFE-nya diketahui ya atau betanya ya. Betanya diketahui. Ini diambil 50, kalau tadi kan 25 ya, ini 50. Sama dengan yang tadi nih. Ini sebenarnya nggak perlu kita. Kapasitor terbuka. Ini beban putus. Kapasitor terbuka. Tahanan emitter. Kapasitor terbuka. Berarti input nggak ada. Tinggal ini. Kan? Nah, kita cari. PBB-nya berapa? Bagi tegangan 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 volt. Kilo dengan kilo dia jadi habis. 1 ya. Ini 10 volt.
Jadi 2,2 dibagi dengan 12,2 dikali 10 dapatnya 1,8. Sama dengan yang tadi. Dapat tahanan PBB, kita cari tahanan 1 kilo. Masih ideal. Ya. Paralel, paralel RB-nya adalah ini dapatnya adalah 22 dibagi dengan 12, gitu kan? 22 dibagi dengan 12 kan dapat di bawah 1 kilo ya. Ini kalau paralel. 2,2 dikali 10 dibagi dengan 12,2. Kalau kita mencari yang idealnya ya. Ini kita sama cari yang lebih detail, sama ideal aja kita gunakan. Sama dengan tadi, RCE adalah PBB dikurang VBE dibagi dengan RE. PBB-nya dapat dihitung dari pembagi tegangan 1,8, lalu PBE-nya adalah 0,7 ya. Kemudian RE-nya 1 kilo, dapatnya 1,1 volt. Dimana kemudian arus emitter DC dapat, maka tahanan emitter AC didapat. Karena besaran tahanan emitter AC adalah tegangan VBE dibagi dengan arus emitter DC. Di mana tegangan VBE-nya tadi 50 volt yang diambil ya, dibagi dengan 1,1 mA. Ini milivolt ya. Nah, salah lagi. Saya ganti lagi ya. Ini milivolt, bukan volt. Kalau volt dia akan salah. 50 dibagi 1/1000, 4.500, 4,5 kilo jadinya ya. Mili habis, volt dengan 5,1 dapat 45, volt dengan ampere dapatnya ohm. Bentar, saya simpan dulu ya. Ini adalah dapat kita arus emiternya. Tadi 25 ya, sekarang dia dapatnya 45. Kenapa 45? Karena dia kita menggunakan tahanan PBE-nya 50 mV. Kalau digunakan yang tadi 25, dapatnya ini di bawah 25 ya. Jadi 25 dibagi 1 aja, 25 ini bagi 1,1. 22,5 dia dapat ya. 45. Dah dapat. Ini dapat. Kita sekarang rangkaian AC lagi karena untuk mencari RC kecilnya. Rangkaian AC berubah seperti ini kan. Sama untuk mencari V-in-nya. Dan RC kecil adalah RC DC paralel dengan RL DC. 3,6 dengan 10 dapat dengan tadi. 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 10 kilo dapatnya 2,65. 36 kilo kodrat ohm kodrat dibagi dengan 13,6 kilo ohm. 3 kilo kodrat tadi menjadi kilo, ohm kodrat menjadi ohm. 36 dibagi 13,6 dapat 2,65. Dapat RC, RI-nya dapat. Akan dapat AV. AV-nya adalah RC kecil dibagi dengan RE aksen kecil. Artinya RC paralel RR dibagi dengan RE aksen kecil. Atau tahanan emitter AC. Nah, ini sebentar. RE kecilnya berapa? Ini salah. 50 dibagi 45 ya. Ini 45 nih ya. Ya. Sebenarnya saya hitung dulu ya, nih ada yang 45. Sebentar ya, saya hitung dulu. Stop dulu ini ya. Saya hitung. Lima puluh dibagi 1,1. 45 ya, ini bulan ke 45 ya. Ini RE aksen. Kemudian lima 265 dibagi 45 2650 AV.
2.650 dibagi 45. 58,59 lah ya. Oh, itu benar, ini yang salah. Dan ini benar ya, hitungannya benar. Yang salah itunya. Nah, ya. Saya tampilkan lagi. Ya benar ininya, cuman yang salah itunya tadi cuman. Pembaginya yang salah, hasilnya udah benar. Dapat HV-nya 58,9. Ya, karena pembagi besar ya. So, tadi kan dia RE aksennya, pembaginya di sini tadi ininya 25, sehingga dapatnya kecil ini ya. 25 dibagi 1 dapat 25. Ini 50 dibagi 1,1 dapatnya 45. Dibagi 45, sedangkan RC-nya tidak berubah. Dapatnya 58 atau 59 kali ya. Ini ya. Nah, kalau tadi kan tinggal AV dikali dengan V sumber tadi kan. Dapat 2 kali ini 119. Nah, ini nggak bisa. Karena dia VN-nya dihitung dulu. Nah, hitung VN, Z inverse. Z inverse adalah sini tadi, beta RE aksen. Nah, beta RE aksen. Ini ya. Nah, Z inverse 5,8 kilo ya. Ini 5,8 nih. Ya. Betanya 120. RE aksennya 45, dapatnya 5,8 kilo. Ya. Nah, 5,8 kilo dapatnya. Jadi kalau ada impedasi input, berarti harus diketahui beta atau HFE-nya ya. Kalau tidak, Z inverse nggak bisa kita hitung. Z inverse nggak bisa dihitung, berarti Z inverse juga nggak bisa, atau diabaikan jadinya kan, berarti ideal lagi dia. Nah, dapat Z inverse, Z instead-nya, atau sekaligus juga boleh. Artinya R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen. Ini karena panjang ya, kita bagi aja biar mudah. Dapat Z inverse-nya. Nah, R1-nya adalah 10 kilo, paralel dengan R2-nya 2,2 kilo, paralel dengan beta RE aksen atau Z inverse-nya. 5,8 nih ya. Ya. Nah, caranya kalau sekaligus bisa, cuman panjang dia nanti jadinya. Separ Z instead sama dengan separ R1 ditambah separ R2 ditambah separ Z inverse. Atau separ Z instead sama dengan separ 10 ditambah separ 2,2 ditambah separ 5,8 kilo. Ya. Dapatnya disamakan penyebutnya, kemudian didapat, kemudian hasilnya dibalik. Nah, cara mudahnya nih, saya paralelkan aja dua dulu. R1 dengan paralel R2. Dimana 10 kilo dengan 2,2 kilo saya paralelkan, hasilnya nanti baru saya paralelkan lagi dengan 5,8. Dapatnya sama. Kesalahan kita jauh lebih kecil daripada kamu menyamakan penyebut seper 10 dengan 2,2 dengan seper 2,2 dengan seper 5,8. Jadi seper 10-nya seper 10.000 ya, seper 10.000 ditambah seper 2.200 ditambah seper 5.800. Kalau sobat penyebut ada 3 yang berbeda itu kan lebih ribet. Nah, supaya mudah, ini mudahnya, cuman agak panjang jadinya ya. Tadi hitungnya nggak akan panjang. Saya paralelkan dua dulu. R1 dengan R2, 10 kilo paralel dengan 2,2. Hasilnya nanti baru kita paralelkan lagi dengan Z inverse-nya, dengan 5,8. Jadi kalau 10, udah kita hitungnya tadi ya, 10 dengan 2,2, dapatnya 1,8. Ini kita paralelkan dengan 5,8 kilo dengan Z inverse. Ya. Z inverse 1,8, ingat lagi, paralel itu sifatnya pasti dia lebih kecil dari yang kecil, kalau seri sifatnya lebih besar dari yang besar, karena jumlah. Ini pembagi ya. Jadi kalau 10 dengan 2,2 kilo, dapatnya harusnya di bawah 2,2 kilo. Ini dapat 1,8, benar itu. Sekarang paralel 1,8 dengan 5,8, pasti dapatnya di bawah 1,8. Lalu
setiap perhitungan kamu salah. Gitu ya. 1,8 dikali 5,8, kilo dikali kilo, kilo kuadrat, ohm dikali ohm, ohm kuadrat, kilo kuadrat, ohm kuadrat. Dibagi dengan kilo ohm. 1,8 ditambah dengan 5,8. Dapatnya 6, 7,6. 7,6 ya. Jadi 1,8 dikali 5,8 dibagikan 7,6 dapatnya 1,35. Lebih kecil dari 1,8 kan? Dapat. Ini adalah untuk mencari tegangan input. Karena tegangan input tidak sama dengan tegangan sumber. Ya. Ini dia. Ini salah lagi nih, bukan 1,42 nih ya. Ini adalah 1,35 ya. Bisa ubah lagi. 1,35 nih. Kilo ya. Ini kan sama. Ini digambar salah nih ya. Ini sama juga ini. Ini 5,8. Bukan 6,8. Ini karena gambarnya saya copy paste dari itu ya. Saya ubah dulu. Jadi ini bukan, ini adalah 5,8 tadi ya. Ini dia. 5,9 atau 5,9 lah kalau kita beratkan ya. Ini ya. Z-index ya, bukan ini. Ini. 8 kilo ya. Ya kan ini juga bukan 1,42, tadi 1,38. 1,35 ya. 1,5 kilo. Nah, ini jadi Vin yang masuk bukan 2 milivolt, tetapi adalah pembagi tegangan antara 1,35 kilo dibagi dengan 600 ditambah 1,3 kilo dikali 2. Yang masuk hanya dari 2 hanya 1,38 milivolt, tidak 100% ya. Dapat Vin-nya. Udah sama dengan yang tadi. Dapat AV-nya adalah Vout dibagi Vin sehingga Vout-nya adalah AV dikali Vin. AV-nya adalah 58,9 atau kita bilang 59 boleh dikali 1,38 81 milivolt. Dari inputnya 2 ya. Inputnya 2, outputnya 81. Kalau yang ideal tadi inputnya 2, ambil yang ideal dulu yang contoh yang ideal tadi ya. Inputnya 2 tadi. Nah, ini 5 malah ya. Inputnya 5 ya. 5, bukan. Ini, inputnya 2 ya, itu PR itu. Inputnya 2, outputnya malah 221. 212. Berarti dia 100 kali lebih. Kalau ini hanya 50 di bawah 60 ya. 60 kurang dikit. Penguatannya. Ya. 60 kurang ya. 59 lah kalau kita bulatkan. Jadi dengan input 2 milivolt, dapatnya apa? Kalau dia 6 kali tadi kan dapatnya itu harusnya 2 kali 6 berarti kan 110. Ini tidak hanya berkurang lagi. Inputnya sumbernya 2 milivolt, outputnya hanya masuknya 1,38. Berkurang. Sudah sampai setengah ya. Kalau setengah dia 1, masih lebih, atau lebih. Hilangnya 6,2 bagi 2 berarti 31% hilang. Nah, itu resiko yang kita ambil daripada dia cacat. Bisa nggak hilang? Nggak bisa, cuman udah cacat duluan ya, lebih hilang lagi ya. Bisa 100% hilang, mendekati 100%. Nah, ini dia berkurang sedikit, tetapi dia sinyalnya tidak cacat. Kalau tanah R2-nya kita hapus, bisa. Nah, resikonya juga. Pertama, sinyal akan cacat. Yang kedua, rangkaian tidak stabil. Berubah sedikit, dia akan bergeser. Sehingga nanti output kita akan rusak. Nah, kenapa? Pembagi tegangan itu dibuat untuk rangkaian-rangkaian yang sensitivitasnya tidak tinggi. Sehingga dia berubah. Kalau input, outputnya tidak berubah. Tidak terlalu berpengaruh ya. Pengaruhnya sangat kecil. Sensitivitasnya daripada untuk R2 tadi. Itu pembagi tegangan. Lihat lagi di dasar elektronika detailnya ya. Sehingga kita akan dapatkan rangkaian yang stabil. Nah, ini 2 rangkaian ini dulu ya, 2 rangkaian ini dulu kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk ini terbanyak kamu bingung nanti. Nanti minggu depan ini kita akan bahas. Jadi akan kita bahas nanti untuk gimana kalau dia masih kurang. Nah, saya lihat dulu ini ya. Hasil penguatan ini masih kurang umpamanya ya.
Berarti kan kalau masih kurang kan masih belum optimal juga, maka malah atau belum bisa terpakai juga umpamanya gitu ya. Nah, berarti kan harus dikuatkan lagi. Itu namanya penguatan bertingkat. Kaskade namanya. Jadi kalau belum kuat ya dikuatkan lagi. Tapi dia tidak seperti dua rangkaian. Umpamanya rangkaian sama kita langsung gandeng gitu ya. Dapatnya tadi ini penguatannya 50 katakan. 60 lah umpamanya ini kan. Yang keduanya nggak otomatis 60. Tapi dia tidak akan berkurang. Karena yang tadinya langsung ke beban akan menjadi input. Tadinya langsung ke resistor akan menjadi beban. Tapi totalnya akan jauh lebih besar. Nah, nanti itu makanya rangkaian kaskade namanya. Nanti akan kita bahas minggu depan. Ya. Nih, ya. Banyak tingkat. Nah, ini kan bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Cara mencarinya hampir sama, cuman perlu diingat hanya pada output masing-masing ya. Ini kan outputnya ini. Untuk tingkat pertama RC dengan inputnya kedua. Kalau di 3 outputnya yang kedua dengan inputnya yang ketiga dan seterusnya. Sedangkan output yang terakhir sama dengan rangkaian satu tingkat. Sedangkan input rangkaian pertama sama dengan Z-in satu tingkat. Cuma yang di tengah ini berbeda. Output pertama paralelnya dengan input kedua. Output kedua paralel dengan input ketiga. Begitu student kalau masih kurang. Jadi itu namanya kaskade. Nah, kenapa? Karena dia masing-masing transistor itu ada batas penguatannya tadi kan, batas penguatannya ada. Sehingga kalau kita mau beban daya yang lebih besar, berarti harus yang sudah dikuatkan tadi dikuatkan lagi. Pertama kan yang kita kuatkan input atau sumber, kemudian masuk ke input malah turun dia ya, masuk yang menguatkan malah turun. Jadi baru di sini dikuatkan. Nah, jika masih kurang hasil output tadi kita kuatkan lagi. Nah, itu sampai di sini dulu kita, nanti akan kita bahas. Ini agak panjang ya, pembahasan untuk bertingkat itu. Itu agak panjang, karena makanya nanti akan dibuat untuk transistor yang sama, dengan R1, R2, RC yang sama. RE yang sama ya. Tidak 2 kali hitung. Nah, kalau beban dia kan sendiri. Nah, sampai di situ dulu kita untuk pertemuan yang ketiga ya. Nanti ininya cara menghitungnya lalu lihat di Google Classroom ya, di download, ya. Kemudian dikerjakan, ditulis ya, nah, supaya kamu nanti bisa hitung. Jadi jangan hanya dilihat-lihat ininya aja ya, karena di yang materi yang saya kirimkan itu jawabannya tidak ada, jawaban soalnya di video ya. Jadi yang di materi hanya teori dan soalnya ya. Jawabannya dari soal ada di seri video. Kirimkan setiap habis. Ya. Ini saya cek dulu yang hadir, tolong dijawab ya. Ini yang hadir. Taufik ada ya? Hadir, Topik. Kemudian Wani. Dia. Hadir, Pak. Sama Katib Pak. dia ada pelatihan. 6 ya. Gali tidak ada ya? Nggak ada, Pak. Gali, Pak. Si Prio dia ada pelatihan izin ya. Nah, sampai situ ya. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Baik, Pak. Dan tolong dikerjakan untuk menjawabnya, dicatat ya. Nah, catatnya ya lihat di videonya ya. Nah, itu kan bisa di pause. Bisa dikerjakan di pause ya. Di sini kamu hitung akan kelamaan nanti. Masih ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada kita tutup ya. Kita sampai ketemu lagi. Tapi nanti itu PR tolong di ini kan ya. Betul. Ya, Pak. Ya, akan saya bikinkan dulu ini ya, tempat ini ya. Di Google Classroom-nya di situ. Baik, Pak. Di upload Dikumpulin di situ ya, Pak. Ya. Kemudian ya, selesai kita
Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.